Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina minkum qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, dalam tujuan utama berpuasa, target akhirnya itu adalah membentuk pribadi yang takwa. Puasa itu adalah sarana untuk membentuk pribadi yang takwa tadi. Puasa itu seperti madrasah, seperti tempat atau momentum kita memperbaiki diri kita secara pribadi. Tetapi puasa pun juga disebut sebagai syahrul ukhuwah, momentum bulan di mana kita punya kesempatan untuk membangun kohesi sosial di antara kita, membangun ukhuwah di antara kita. Puasa juga atau Ramadan juga sering disebut sebagai syahrul sedekah atau syahrul sodakoh atau bulannya sedekah. Ini adalah momentum kita untuk memaksimalkan potensi saling berbagi antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun ketakwaan. Jadi ketakwaan itu, saudara sekalian, itu tidak cukup takwa sekedar takwa kita sebagai pribadi, tapi juga takwa secara sosial. Ketakwaan itu manifestasinya adalah takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pun takwa terhadap sesama manusia atau peduli dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, dalam puasa kita disarankan, kita diperintahkan untuk menunjukkan simpati dan empati terhadap sesama. Oleh sebab itu saya seringkali menyebut istilah puasa itu adalah bulan yang menggembirakan atau ibadah yang menggembirakan. Kita berjuang satu hari menahan nafsu makan, menahan nafsu haus, menahan nafsu biologis selama satu hari. Kita bersusah payah menahan nafsu-nafsu itu. Namun kemudian di akhir menjelang malam, menjelang maghrib, kita bergembira karena bisa menikmati yang tadinya pada siang hari itu dilarang. Kita menemukan kegembiraan di situ. Tetapi kegembiraan itu tidak cukup hanya kita yang menikmati. Kegembiraan itu harus dibagikan kepada sesama. Maka puasa itu harus menjadi ibadah yang menggembirakan. Menggembirakan diri kita pun menggembirakan sesama kita. Oleh sebab itu ketika berbuka, jangan lupa berbagi dengan sesama. Karena menggembirakan sesama itu juga adalah bagian dari fungsi ibadah Ramadan itu. Tanpa itu semuanya, maka puasa kita itu akan terasa hambar. Puasa kita itu kehilangan makna. Seperti yang disampaikan dalam hadis Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak menemukan atau mendapatkan hikmah dan nilai hakiki dari puasa itu. Oleh sebab itu, maka memaknai ibadah Ramadan melalui puasa yang menggembirakan harus terus kita hadirkan. Mari terus berbagi dengan sesama. Mari terus rawat sikap empati dan simpati selama Ramadan, dan kemudian membawa sikap simpati dan empati terhadap sesama itu di luar Ramadan. Dan ini menjadi watak utama kita sebagai muslim. Terima kasih. Semoga Ramadan dan ibadah puasanya bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.